Halo, selamat pagi saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya selesai misa pagi harian nih. Sekarang saya ada di halaman belakang gereja Wonogiri. Ada patung Bunda Maria dan kemudian ini anggur-anggur yang saya rawat sejak 5 bulan terakhir. Nih, saya membuat eksperimen. Kalau dalam teori ada yang namanya tunas air. Yang disebut tunas air adalah cabang-cabang kecil dalam pokok anggur yang sebaiknya tidak dipelihara terus-menerus, tapi dipotong supaya gizinya sungguh-sungguh mengisi cabang-cabang bud yang utama. Tetapi saya membuat eksperimen. Walaupun hanya sebesar 1 lidi, tetapi saya cangkok, apa yang terjadi? Akar-akar bermunculan. Tuh, putih-putih di tengah itu. Ini akan menjadi bibit anggur, dan ini jenisnya apa sih? Aku lihat. Angelica yang saya cangkok tanggal 17 Januari kemarin. Mudah-mudahan ya cangkokan bertumbuh dengan baik. Saya mencangkok beberapa cabang kecil yang hanya 1 lidi besarnya. Tuh. Senang melihat pertumbuhan saja sudah senang. Ayo semangat di dalam hidup karena Allah menumbuhkan iman kita. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Ayo terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Amin. Saya mirunggan, artinya tidak biasa muncul dengan bacaan harian. Tetapi bacaan beberapa hari lalu sangat menarik bagi beberapa orang, bacaan harian Ekaristi, sehingga beberapa orang menghubungi saya supaya saya menguraikan tentang firman itu, yaitu dari surat Ibrani bab 12 ayat 4 sampai 15. Menarik, yaitu tentang Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Ini menarik terutama untuk Anda orang tua yang punya anak atau cucu. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Luar biasa. Saya akan memulai dengan begini. 1. Jangan cepat menyalahkan Tuhan. Jangan cepat meletakkan sesuatu yang berat sebagai ujian dari Tuhan. Blame on him. Jangan. Kenapa? Hidup ini memang jatuh bangun. Hidup itu selalu dalam suka dan duka, dalam untung, kadang-kadang malang, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Ambil contoh. Kalau kita sedang malang, jangan cepat-cepat mengatakan, aku sedang dicobai oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih Allah atas pencobaan yang berasal daripadamu. Belum tentu. Kalau saya adalah seorang pekerja di pabrik, tetapi kemudian ada pengurangan tenaga kerja dan saya termasuk yang di PHK, belum tentu loh ini dilakukan oleh Tuhan. Saya harus bertanya pada diri sendiri, kenapa saya yang dikeluarkan dan bukan orang lain yang dipertahankan itu? Pasti ada sesuatu yang kurang berkualitas dalam diri saya, sehingga saya tidak dipakai lagi. Ketika seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas dan harus masuk rumah sakit, jangan selalu mengatakan ini pencobaan dari Tuhan. Lho kowe kecelakaan ngopo to? Nganu Romo, begini kuwi aku ora turu mergo main remi karo kanca-kanca. Aku kan ngantuk. Ha isuke pas mulih
nabrak wit, nabrak pohon, dan akibatnya seperti ini. Ini pencobaan dari Tuhan kok orang mau. Loh, kesalahan diri sendiri jangan ditanggungkan pada Tuhan. Walaupun nanti poin yang berikutnya ada sesuatu di sana. Oke? Tetapi juga banyak hal yang tidak kita rencanakan, yang kita melakukan dengan cermat, yang kita persembahkan pada Tuhan, toh tetap membuat kita menderita, sulit, dan sakit. Sangat mungkin juga. Maka ini poin pertama. Jangan selalu menyalahkan Tuhan ketika menghadapi kesulitan, kesukaran, derita, dan kemalangan dalam kehidupan, dalam penghidupan, dan aneka hal. Poin yang kedua, saudari-saudara. Ada banyak sisi kehidupan yang nyatanya kita berada dalam keadaan yang pahit dan sulit. Tuhan ada di mana atau Tuhan sedang ngapain? Sangat mungkin Tuhan memang memberi pencobaan sejauh kita mampu. Oke? Tetapi juga sangat mungkin keadaan yang sedemikian buruk bukan karena Tuhan, tetapi Tuhan ada di sana dan menjadikan peristiwa itu bermakna untuk mendidik kita. Jadi sangat mungkin Tuhan menyesah kita dengan peristiwa yang membuat kita semakin teruji dan semakin kuat. Itu pendidikan dari Allah karena Tuhan mencintai. Tetapi sangat mungkin karena keadaan tertentu, kesalahan kita atau kesalahan orang lain atau siapapun, kemudian kita mengalami derita dan Tuhan menjadikan itu sebagai wadah, sebagai tempat mencurahkan rahmat-Nya. Kuncinya, intinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh terus-menerus dan tidak pernah bisa bangun. Nah, firman Tuhan yang Anda minta untuk saya uraikan itu bunyinya begini. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima ajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak diajar ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Jelas, saya kira. Saya ketika kecil dididik secara keras oleh ayah saya. Digebuk, dipukul zaman dulu. Kalau rambut panjang sedikit digundul dengan kerokan, digundul sendiri oleh bapak. Kalau sore dikumpulkan anak-anak, ingat anaknya 8, dikumpulkan dan dimandiin. Kadang waktu itu tentu saja kami memberontak. Tidak seperti anak-anak lain, kami diperlakukan sangat keras. Tetapi sekarang kami bersyukur karena mengetahui dan sadar, oh itu pendidikan. Sehingga saya pribadi tidak pernah bisa bangun siang, bangun jam 7 pagi, nggak pernah. Bangun itu ya jam 5, jam setengah 5, ono raono pekerjaan atau tugas. Dulu waktu bangun siang, bapak saya mengatakan, koyo priayi, kayak orang kaya, bangun siang. Nah saudari-saudara, 2 pesan untuk Anda masing-masing, untuk kita. 1, jangan cepat menyalahkan Allah, tetapi Allah bisa menjadikan keadaan pahit, entah karena kesalahan
kita sendiri, entah karena pencobaan dari Tuhan untuk memberi pesan, untuk memberi pendidikan supaya kita semakin mature, semakin dewasa dalam iman. Poin yang kedua, kita adalah pendidik. Anda pendidik. Saya Romo dengan umat. Anda mungkin orang tua punya anak. Anda mungkin seorang muda punya sahabat atau punya adik. Setiap pribadi adalah pendidik. Tidak selalu hal terbaik adalah mengabulkan dan memberi. Sangat mungkin justru karena kita membatasi, kita sedang mengasihi dia supaya dia boleh bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam kemandirian, bertumbuh dalam iman, berkembang dalam kehidupan, mempersiapkan masa depan. Justru karena sebagai orang tua, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai sahabat, kita tidak selalu menuruti apa yang orang-orang di sekitar kita meminta pada kita. Amin. Ayo siap menerima didikan Tuhan dengan sesahan dan derita, dan siap mendidik sesama. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.